Mahkota itu muncul kembali. Tepat ketika Xiao Yan menyentuh mahkota ilahi di atas kepalanya, ujung jarinya menyentuh permukaannya yang dingin dan kuno, getaran tiba-tiba menjalar di dahinya. Darah dan ki yang bergejolak di dalam dirinya, yang seharusnya menghancurkan kemurnian leluhur, kini mengalir tak terkendali ke dalam mahkota ilahi seperti bendungan yang jebol. Pola-pola samar di permukaan mahkota langsung menyala, memancarkan cahaya keemasan gelap yang menyilaukan. Sebelum Xiao Yan sempat mengerahkan kesadaran defensif apapun, sebuah kekuatan yang tak tertahankan merobeknya dari tubuhnya. Ketika kesadarannya kembali, ia mendapati dirinya berada di dunia yang sama sekali asing. Tidak ada pergantian matahari dan bulan, tidak ada bintang yang berkelap-kelip, tidak ada aliran yin dan yang, tidak ada aura dao surgawi. Kemanapun ia memandang, hanya hamparan abu-abu yang sunyi, seperti kekacauan sebelum penciptaan dunia, atau kehampaan setelah akhir dari segala sesuatu. Di mana dia berada? Xiao Yan sedikit mengerutkan kening, secara naluriah ingin mengerahkan api pemusnahan dan kekuatan jiwanya yang besar untuk mengamati sekitarnya. Namun, sedetik kemudian, ekspresinya sedikit berubah. Ia menunduk dan melihat bahwa kakinya tidak berada di tanah yang kokoh, melainkan lapisan demi lapisan pecahan kehampaan yang mengeras dan sisa-sisa besar dari alam kuno yang telah runtuh. Sisa-sisa ini memancarkan peluruhan waktu dan ketahanan keabadian, tanda dao yang tak terhitung jumlahnya tergeletak di tanah seolah-olah memiliki kehidupan. Mereka naik dan turun mengikuti napasnya, seperti rakyat yang memberi hormat kepada seorang raja. Mendongak, langit adalah hamparan kekacauan purba yang gelap gulita tak berujung, dilintasi oleh tulang punggung roh purba kuno yang tak terhitung jumlahnya dan yang telah hancur. Setiap tulang punggung bersinar dengan cahaya keemasan, namun tertutup retakan, menyimpan sisa-sisa pertempuran leluhur kuno melawan langit. Kekuatan brutal, abadi, tak dapat dihancurkan selama berabad-abad. Suasana mencekam dan penuh penindasan terpancar darinya. Di tengah alam ilahi ini, sesosok hantu kolosal yang kabur dan tak terbatas melayang, matanya terpejam, membantu zaman. Tubuhnya yang besar hampir sepenuhnya menutupi wilayah yang tandus itu. Tepat ketika Xiao Yan menatap hantu itu, sebuah suara, yang seolah melintasi ruang dan waktu yang tak berujung, menggema di telinganya, Wu Wei, awal dari roh purba, kau datang ke sini untuk menerima warisan Wu Wei. Pada siang hari, kau akan menerima salah satu warisan ilahiku. Xiao Yan terksenjing. Dia tidak menyangka keberuntungan seperti itu tersembunyi di dalam mahkota para dewa. 50 langkah, memang. Mata Xiao Yan sedikit menyipit. Di bawah tekanan yang begitu mengerikan, dia tidak sepenuhnya percaya diri. Dia menarik napas dalam-dalam dan menghentakkan kaki kanannya ke depan, pecahan kehampaan di bawah kakinya bergetar hebat. Gelombang kekuatan brutal mengalir melalui meridiannya dari telapak kakinya. Xiao Yan mengerang. Darah dan kinya melonjak, tetapi dia dengan mantap mengambil langkah pertama. Namun, dengan langkah pertama itu, kesulitan terlihat jelas di matanya. 50 langkah sama sulitnya dengan mendaki ke surga. Dengan setiap langkah kedua dan ketiga, tekanan dari ras roh purba kuno meningkat secara eksponensial, menyebabkan tubuh fisik Xiao Yan mulai runtuh dalam skala besar, tulang-tulangnya retak karena tekanan. Ketika dia mengertakkan giginya dan mengambil langkah ke-9, tubuhnya akhirnya mencapai batasnya dan tidak dapat bertahan lagi. Dengan bunyi gedebuk yang teredam, darah berceceran di sekujur tubuhnya. Tubuhnya yang baru direkonstruksi retak dan hampir hancur oleh kekuatan yang menindas. Pada saat itu, jauh di dalam ruang yang kacau, sesosok hantu raksasa yang menjulang tinggi perlahan muncul. Hantu itu tidak memiliki wajah, namun memancarkan aura menakutkan yang dapat mengguncang seluruh alam semesta. Sebuah suara agung dan kuno menggema dari kedalaman jiwa Xiao Yan, tubuh fisikmu masih lemah, tidak memenuhi syarat untuk berlatih lebih lanjut. Kesadarannya goyah sesaat, sosok ilusi itu berbicara lagi, nadanya diwarnai harapan dan kesombongan, aku memiliki 3 warisan. Jika kau bisa mendapatkan semuanya,
kau akan mampu menembus ke alam Dewa Langit dan mencapai alam tertinggi dari ras roh primordial. Pergilah. Kembalilah untuk memberi penghormatan ketika kau sudah cukup kuat. Saat kata-kata itu terucap, sebuah kekuatan tolak yang tak tertahankan muncul, secara paksa memaksa kesadaran Xiao Yan keluar dari ruang itu. Dalam kenyataan, Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya, kilatan cahaya bintang dan keterkejutan di pupil hitamnya yang dalam. Ia tanpa sadar mengangkat tangannya untuk menyentuh kepalanya, hanya untuk menemukan bahwa mahkota dewa tertinggi telah lenyap, seolah-olah tidak pernah ada. 3 warisan ke alam Dewa Langit, kedengarannya seperti kebohongan. Xiao Yan merenung dalam hati, tetap skeptis. Apakah mahkota ini benar-benar memiliki kekuatan seperti itu? Xuan Huang tidak tahu. Tapi apapun tujuan sosok ilusi itu, hal itu dapat memperkuat tubuh fisiknya dan memberinya warisan yang cukup kuat, terlepas dari keasliannya. Dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya, persepsi jiwanya yang tajam memperingatkannya akan anomali di sekitarnya. Pada saat ini, 7 aura mengelilingi Xiao Yan, semuanya sangat dekat dan kacau, menunjukkan kelemahan dan kelelahan yang jelas. Pria pembawa pedang yang baru terbentuk dan 5 orang lainnya saat ini sedang mengepungnya, masing-masing berwajah pucat, dengan jejak darah masih tersisa di sudut mulut mereka. Mata Xiao Yan berkilat, dan dia langsung mengerti. Tampaknya selama periode singkat ketika dia ditarik ke ruang mahkota dan kehilangan kesadaran akan dunia luar. Ketujuh orang licik ini akhirnya tidak dapat menahan diri dan menyerangnya. Namun, dilihat dari keadaan mereka yang menyedihkan, sepertinya mereka bahkan tidak bisa mendekatiku. Xiao Yan merenung dalam hati, senyum main-main teruk di bibirnya. Mungkinkah mahkota secara otomatis memancarkan kekuatannya ketika merasakan permusuhan, menekan fase ini? Jika demikian, mekanisme pertahanan mahkota akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Melihat Xiao Yan membuka matanya, Yang Mulia Dewa Kuan Xin menekan gejolak di dalam tubuhnya, melangkah maju. Suaranya sedikit bergetar. Kau telah menyelesaikan kultivasimu. Pria yang memegang pedang itu menundukkan kepalanya, tangannya yang mencengkeram gagang pedang masih sedikit gemetar. Matanya dipenuhi kengerian. Baru saja, ketujuh orang itu bergabung, berniat membunuh Xiao Yan dalam satu serangan saat dia sedang bermeditasi. Tetapi siapa yang tahu bahwa begitu mereka mendekat dalam jarak 3 sang darinya. Tekanan yang mengerikan, seperti laut yang mengamuk, memantul. Xiao Yan tidak segera menjawab. Sebaliknya, ia perlahan berdiri, tatapannya menyapu ketujuh pria itu seperti pisau. Kalian benar-benar mencari kematian. Ia tidak menunjukkan belas kasihan, tangannya membentuk gerakan yang kuat. Seluruh kekuatan hidupnya terkonsentrasi di telapak tangannya, Xiao Yan mengepalkan tinjunya. Kekuatan itu terkendali sempurna, tidak menghancurkan mereka, namun menyebabkan ketujuh pria itu batuk darah beberapa kali, aura mereka melemah. Mereka terhuyung mundur, mengepalkan tangan mereka sebagai salam hormat, bahkan tidak berani mengangkat kepala mereka. Kami tahu kesalahan kami, Yang Mulia Dewa sangat kuat. Kami mohon Anda mengampuni nyawa kami. Mulai sekarang, kami akan sepenuh hati mengikuti Anda dan tidak akan pernah lagi tidak mematuhi Yang Mulia Dewa. Xiao Yan melihat sekeliling dan melihat bahwa semua prajurit Taiksu di sekitarnya telah dieliminasi, tidak akan ada lagi yang mati. Segera, Xiao Yan mengangkat tangannya dan menggunakan kemampuan teleportasi untuk membawa ketujuh pria itu pergi. Dengan bantuan ini, hidup Xiao Yan menjadi jauh lebih mudah. Dia hanya perlu duduk bersila di kehampaan dan menyerap esensi bintang-bintang untuk memadatkan kembali 9 bintang dan menembus penghalang. Kemudian, menghancurkan hati dan kuku lagi, ini melelahkan, tetapi juga metode yang paling efektif.